Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke sub materi yang ke-14, yaitu konsep dasar integral garis. Nah, sebelum kita masuk ke konsep dasar integral garis, teman-teman harus ingat dulu bentuk umum dari integral tentu. Nah, bentuk umum dari integral tentu itu kan integral f x dx batas bawah a dan batas atasnya b. Nah, integral tentu ini bisa digeneralisasikan menjadi integral lipat 2 atau integral lipat 3. Nah, kayak mana kalau dia integral garis? Nah, integral garis dia itu merupakan generalisasi dari integral tentu ini. Bentuk generalisasinya itu adalah dengan mengganti A dan B menjadi kurva C pada bidang XY dalam kurung R pangkat 2. Nah, dari bentuk ini tuh bisa dia menjadi integral f ds batasnya C. Nah, integral ini nih dia disebut dengan integral garis, atau sering juga kita sebut dengan integral kurva. Karena kita akan melakukan proses integral sepanjang kurva, tentu aja kita harus memperhatikan arah kurvanya. Jadi, integral garis nih dia sangat erat dengan vektor. Nah, integral garis ini dia ada dua ruang dimensi. Yang pertama ruang 2 dimensi, yang kedua ruang 3 dimensi. Nah, untuk ruang 2 dimensi, dia misalkan C adalah kurva mulus sepotong-sepotong. Nah, dan C itu kita nyatakan persamaan parametriknya. Jadi ini yang integral garis 2 dimensi. Jadi dia tuh ibarat X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT. Nah, di mana T ini itu kecil dari sama dengan B, besar dari sama dengan A. Nah, kita misalkan F, X, Y, ruang 2 menuju ruang 2. Nah, terdiferensial secara kontinu pada himpunan terbuka dia tuh mengandung C. Nah, dengan C itu RT sama dengan XTI ditambah YTJ. Nah, jadi dari sini tuh dapat kita tentukan integral garis fxy terhadap kurva C-nya itu jadinya integral garis terhadap kurva C fxy ds sama dengan integral f xt y t akar x aksen t pangkat 2 ditambah y aksen t pangkat 2 dt batas bawah a dan batas atas b. Nah, kalau misalnya dia dalam integral garis 3 dimensi, maka dia x, y, z, dia ada 3. Kalau 2 dimensi kan dia hanya x, y. Kalau dia 3 dimensi maka dia x, y, z. Nah, dari integral garis ini kita bisa menyelesaikan permasalahannya tuh ada beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama tuh kita temukan dulu persamaan parametriknya itu. Nah, terus yang kedua kita turunkan atau kita diferensialkan fungsi parametrik yang pertama tadi. Nah, yang ketiga kita ubah fxy ini menjadi ft. Nah, yang keempat kita substitusikan semua yang telah diketahui ke dalam rumus. Rumusnya kan ini. Nah, daripada membingungkan, saya kasih contoh. Jadi, hitunglah integral garis integral x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 ditambah z pangkat 2 ds dengan c adalah kurva x sama dengan 2 cos t, y sama dengan 2 sin t, dan z sama dengan 4t, di mana t kecil dari 3, besar dari 0. Maka t-nya dari 0 sampai 3. Ini batasnya ya. Maka
Kita buat seperti pemisalan yang pertama dulu. Berarti X-nya 2 cos T. Maka X aksennya min 2 sin T. Ini penyelesaiannya ya. Nah, Y-nya 2 sin T. Maka Y aksennya 2 cos T. Nah, untuk yang Z-nya 4T. Maka Z aksen sama dengan 4. Nah, selanjutnya berarti ini dia di dimensi berapa? X, Y, Z. Berarti dia di dimensi 3. Nah, kita masukkan dia ke dalam soalnya ini. Berarti F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Nah, X pangkat 2-nya 2 cos T pangkat 2. 2 cos T pangkat 2 berarti 4 cos T pangkat 2. Ditambah Y pangkat 2-nya berarti 2 sin T pangkat 2 berarti 4 sin T pangkat 2. Kemudian Z pangkat 2-nya 4T berarti 4T pangkat 2. Berarti 4T pangkat 2 itu 16T pangkat 2. Nah, cos T pangkat 2 sin T pangkat 2 berarti 1. Berarti ini 4 ditambah 16T pangkat 2. Nah, baru setelah dapat kita substitusikan dia ke dalam rumus. Rumusnya kan tadi ini kan, kita tinggal X, Y, berarti ada Z-nya. Ini dia hasilnya tadi, ya kan? Berarti rumusnya itu integral dalam kurung F X T Y T Z T akar X aksen T pangkat 2 ditambah Y aksen T pangkat 2 ditambah Z aksen T pangkat 2 dt. Nih, berarti sama dengan Fxt Y T ZT nya kan sudah kita dapat 4 ditambah 16T pangkat 2. Nah, langsung aja kita buat batasnya. Batasnya kan 0 sampai 3, berarti 0 batas bawah 0, batas atasnya 3. Baru Fxt Y T ZT nya udah dapat 4 ditambah 16T pangkat 2. Akar X aksen T pangkat 2 minus 2T minus 2 sin T pangkat 2 berarti minus 2 sin T pangkat 2 ditambah Y aksen T pangkat 2 berarti ini ya 2 cos T pangkat 2 ditambah Z aksen T pangkat 2 berarti 4 pangkat 2 dt. Berarti sama dengan 4 ditambah 16T pangkat 2 akar min 2 sin T pangkat 2 berarti 4 sin T pangkat 2 ditambah 2 cos T pangkat 2 berarti 4 cos T pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 berarti 16 dt batas bawah 0 batas atas 3 sama dengan integral 4 ditambah 16 T pangkat 2 akar ini dengan ini kan jadinya 1 berarti 4 ditambah 16 dt. Berarti sama dengan batas bawah 0 batas atas 3 berarti integral batas bawah 0 batas atas 3 4 ditambah 16T pangkat 2. Ini 4 ditambah 16 kan akar 20. Akar 20 kalau kita sederhanakan jadinya 2 akar 5 dt. Kemudian
batas bawah 0, batas atas 3 sama dengan, ini kita kalikan ya, kita kalikan, berarti 8 akar 5 ditambah 32 akar 5 T pangkat 2 dt. Nah, baru kita integralkan. Berarti kalau diintegralkan jadinya 8 akar 5 T ditambah 32 akar 5 per 3 T pangkat 3, batas bawah 0, batas atas 3. Berarti sama dengan 8 akar 5 dikali 3 ditambah 32 akar 5 per 3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 8 akar 5 dikali 0 ditambah 32 akar 5 per 3 dikali 0 pangkat 3. Berarti ini sama dengan, ini jadinya 24 akar 5 ditambah 32 akar 5 per 3 dikali 9. Ini bisa dicoret kan? Ini kan 0 dikurang 0. Berarti sama dengan 24 akar 5 ditambah 288 akar 5 sama dengan 312 akar 5.